Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Nova Arata. Halo, apa kabar semuanya? Teman-teman, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman, ini aku lagi di belakang rumah, pengen cari suasana baru. Oh ya teman-teman, aku sudah lama banget ya nggak buat video cerita kayak gini. Akhir-akhir ini aku sering upload video cover lagu. Karena aku buat video cover lagu biar teman-teman itu nggak bosen gitu ketika dengar aku kok cerita mulu gitu. Jadi aku kalau video cover lagu atau yang lain itu biar kamu teman-teman sekalian tuh nggak bosen gitu. Nah, di video kali ini aku mau cerita-cerita juga nih, sekalian sharing lah ya. Kita mau cerita-cerita tentang julid. Ada yang tahu kan julid? Kita nanti aku akan kasih tahu juga gimana cara mengatasi orang-orang yang julid. Teman-teman tuh tahu nggak siapa tuh julid? Tahu ya? Kalau orang Indonesia tahu, insya Allah julid itu kayak orang yang suka mengejek atau menyindir orang lain gitu biar tersinggung atau gimana gitu. Pasti risih ya kalau kita itu disindir atau disinggung tentang sesuatu yang mungkin bukan salah kita atau kita tidak menginginkan itu. Karena aku sering juga sih mengalami ya disindir atau yang gimana atau ya julid gitu, apalagi emak-emak banyak tuh yang suka julid. Julid itu kalau dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia artinya itu iri, dengki gitu, sikap-sikap yang ya iri hati kepada orang lain gitu. Ujung-ujungnya kalau kita julid ya gitu, ngejek atau yang menyindir atau yang sama ya, menyinggung sama menyindir itu asalnya dari kita rasa iri hati kita terhadap orang lain sehingga dia keluar melalui lisan gitu. Julid itu perbuatan yang buruk ya, perbuatan yang sangat tidak baik, perbuatan yang sangat tidak diajarkan dalam agama kita. Ya pasti nggak diperbolehkan ya dalam agama, karena itu awalnya dari rasa iri hati, dengki terhadap orang lain gitu. Tapi kalau iri, dengkinya hanya sekedar dalam hati, lalu kita beristighfar, minta ampunan kepada Allah, insya Allah itu mudah, insya Allah maafkan ya gitu, karena Allah Maha Pengampun. Tapi ketika kita julid, iri hatinya keluar melalui lisan lalu menyakiti seseorang, itu nauzubillah, kalau kita nggak minta maaf kepada orang yang kita julitin, jika orang yang kita julitin tadi merasa sakit hati, merasa tersindir atau bisa menjadi dosa besar gitu, kecuali sampai kita meminta maaf lalu orang itu memaafkan gitu. Jadi teman-teman, hati-hati dengan yang namanya julid. Kalau aku sebenarnya kalau dijulitin pernah, mungkin karena aku nggak tahu dijulitin, mungkin sering ya. Aku pernah mungkin orang itu bercanda atau yang gimana, tapi akunya tersinggung, aku jawab astagfirullah.
Jangan ditiru ya teman-teman, karena aku belum bisa menahan emosi ya mungkin. Beliau tuh julid, orangnya sudah tua. Lalu aku cerita ke suami, nggak perlu aku ceritain ya, aku dijulitin apa, karena apa dan apa yang beliau katakan sama aku. Tapi aku akhirnya cerita sama suami, ya biarin, kita kan lihat dulu orang itu awam apa enggak gitu. Kalau orangnya itu awam ya nggak perlu ditanggapin lah. Percuma menjelaskan orang yang, mohon maaf, menjelaskan orang yang bodoh. Kalau kita mendebat orang yang bodoh, kita akan kalah, kita yang akan terlihat bodoh gitu. Ya sudah, cukup diam aja. Jadi teman-teman, mungkin ini tips atau cara-cara dari aku menghadapi orang-orang yang suka julid. Jika teman-teman pernah dijulitin, tulis di kolom komentar ya. Jadi salah satunya adalah yang pertama, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Karena jika kita dimasukkan ke dalam hati, itu akan memperburuk suasana hati kita. Kita bisa membawa penyakit hati juga. Kita bisa memperburuk keadaan hati kita. Kita bisa menjadi bisa menimbulkan rasa benci kepada orang yang menjulitin kita tadi gitu. Jadi nggak perlu dimasukkan ke dalam hati, tidak perlu banget itu. Mungkin itu ujian dari Allah, kita cukup diam saja ya sudah, terima aja, nggak perlu yang dibales atau yang gimana. Yang kedua, jangan terbawa emosi. Karena jika kita terbawa emosi, berarti misi mereka itu akan berhasil menjatuhkan kita gitu, memperlihatkan sikap kita yang sebenarnya gini loh gitu. Jadi nggak perlu terbawa emosi. Sabar, istighfar dalam hati, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya pokoknya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir. Itu biar kita nggak terbawa emosi gitu ya. Yang ketiga, tetap harus husnuzon, tetap harus berpikir positif, bersikap positif juga. Karena kemungkinan insya Allah kita akan perlu bantuan mereka yang pernah julitin kita. Jadi ya tetap bersikap baik ya teman-teman. Yang keempat, balas dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang yang nyinyir kepada kita, kita tidak perlu membalas mereka dengan ucapan yang buruk juga. Tidak perlu kita menjelaskan panjang lebar yang ini, yang itulah. Kita cukup balas dengan kebaikan kepada mereka. Jika itu salah satu keluarga kita yang pernah nyinyirin kita atau yang julid kepada kita balas dengan kebaikan, dengan membeli hadiah atau yang tetap menunjukkan sikap yang baik. Insya Allah orang yang pernah julitin kita itu lambat laun mereka akan berpikir, aku selama ini salah ya. Aku pernah menyakiti hati orang itu, tapi orang itu kok tetap baik sama aku gitu. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Kalau kita disakitin seseorang, kita tidak perlu membalas buruk mereka juga tuh. Jadi tetap buat baik, tetap tunjukkan sikap yang baik, balas dengan suatu kebaikan juga ya. Dan yang kelima, ubah rasa benci menjadi prestasi, menunjukkan sebuah prestasi kepada mereka. Contoh misalkan kamu seorang pelajar, kalau teman-teman kita yang suka julitin kita tunjukkan bahwa kita itu berprestasi, itu balas dengan sebuah prestasi.
atau nilai yang bagus, atau kita termasuk orang yang sangat aktif di suatu program atau suatu komunitas gitu. Kalau ibu-ibu mungkin prestasi dengan ya lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan tetap berprestasi, tetap ikut kajian, tetap ikut suatu kegiatan di dalam desa, misal jika diajak ya tetap berprestasi gitu. Karena itu adalah salah satu bentuk kita mengubah rasa benci menjadi prestasi. Itu adalah bentuk usaha kita biar rasa benci itu nggak jadi penyakit hati. Kalau ujung-ujungnya jadi penyakit hati, kita juga yang repot, kita juga yang dapat dosa, ya enggak? Ya, jadi salah satunya adalah menunjukkan prestasi kepada mereka. Dan yang terakhir adalah saran dari aku, tetap mendoakan kebaikan kepada mereka. Karena hadis ya, kalau nggak salah ya, jika ada orang yang berbuat kemungkaran atau kejahatan, kita bisa menegur mereka dengan kalau nggak salah ya, perbuatan. Kalau kita tidak mampu dengan perbuatan, dengan lisan. Kalau kita tidak mampu dengan lisan ya dengan doa. Jadi kalau nggak mampu dengan perbuatan, dengan lisan. Kalau dengan lisan, contohnya kita memberitahu jika yang nyinyir itu orang yang awam. Kalau kita berani untuk menyampaikan kebaikan, itu masya Allah banget, bagus banget gitu. Contohnya kita menjelaskan, ini tidak boleh loh mengatakan ini karena bisa menyakiti hati orang lain. Itu bagus banget kalau bisa. Tapi kalau kita nggak berani, beliau kan lebih tua, atau kita segan ya, kita bisa mendoakan, ya Allah berilah beliau hidayah agar hatinya terbuka, oh ini loh yang benar, ini yang salah gitu. Kalau aku ya gitu, kalau ada orang yang menyakitin aku doain, aku doakan. Ya benar-benar aku doakan, mudah-mudahan suatu saat, suatu hari nanti insya Allah mereka akan mengerti sendiri. Ya, itu kalau aku ya. Kalau ada yang nyinyirin kita ya diemin aja, nggak perlu yang ditanggepin sekali. Jika itu bermanfaat, bolehlah hitung-hitung ini benar nggak ya, ini juga bisa untuk introspeksi diri. Tapi yang kalau hanya sekedar nyinggung ya sudahlah, nggak penting-penting amat ya. Kita cukup diam aja, ya sudah diam. Diam, senyumin aja. Sadar nggak teman-teman, kalau pakai sadar ini kayak gimana gitu ya hidung aku ya. Astagfirullah. Karena setiap manusia itu pasti ada salah, khilaf, dosa itu pasti ada. Jadi kalau dia nyinyirin ke kita, mungkin itu salah satu dosa mereka ya. Kita doain aja yang terbaik buat mereka, supaya mereka itu ya paham gitu. Ini habis pulang dari ngaji tadi, habis dinyinyirin, habis dijulitin masalah sesuatu yang nggak bisa aku itu yang nggak perlu lah ya, nggak perlu aku ceritain karena itu hak progritas atau haknya Allah gitu. Jadi aku nggak bisa menjelaskan banget kepada mereka karena menurut aku mereka masih awam. Ketika kita lihat
si yang julitin ini masih awam atau enggak, itu perlu banget teman-teman. Boleh, menurut aku itu diperbolehkan, karena bukan berarti kita merasa kita itu kita lebih baik atau lebih tinggi pemahaman dari mereka. Karena kalau nggak gitu kita akan apa ya, kita merasa sakit hati banget gitu ya kalau kita nggak gitu. Jadi kalau kita merasa ya sudahlah, mereka masih awam, insya Allah itu bisa membantu ya teman-teman. Oke, mungkin itulah cara tips-tips dari aku, boleh teman-teman praktekin. Insya Allah nggak dijulitin ya, insya Allah. Tapi jika ada yang julid ya itu boleh dipraktekin lah ya, insya Allah bermanfaat. Kamu jangan julid ya, gak enak loh dijulitin itu. Kalau kamu nggak mau dijulitin, tolong dong jangan julid. Ya enggak. Jadi kalau kita nggak mau disakitin oleh orang lain, cukup kita belajar jangan sampai perkataan kita menyakiti hati orang lain, ya kan? Oke, mungkin itulah teman-teman cara menghadapi orang-orang yang julid. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jika suka video ini tolong di subscribe ya, like, komen, dan share. Oke, aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.